Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Agustina dari kelas MA 19B7. Akan mempresentasikan tentang mata kuliah praktikum statistika. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengertian dari nilai rata-rata, median, dan modus. Dalam statistika dikenal adanya ukuran pemusatan data. Beberapa ukuran pemusatan data yang perlu diketahui adalah nilai rata-rata atau yang biasa sering dikenal dengan mean, median, dan modus. Mean dapat diartikan sebagai rata-rata suatu kelompok data. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Sedangkan modus merupakan nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Perhitungan nilai rata-rata tunggal dan nilai rata-rata berbobot. Nilai mean, data tunggal atau rata-rata diperoleh dari menjumlahkan semua datum, kemudian membaginya dengan banyak datum. Jumlah data diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai yang terdapat pada data. Dan banyak datum sama dengan banyak nilai yang terdapat pada suatu data. Rata-rata tertimbang atau berbobot adalah perhitungan yang memasukkan berbagai tingkat kepentingan setiap angka dalam data. Dalam rata-rata tertimbang, setiap nilai titik data dikalikan dengan bobot yang ditetapkan, yang kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah titik data. Perhitungan nilai median dan modus. Median didapatkan dengan mengurutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar. Bila jumlah data ganjil, maka nilai median akan tepat di tengah urutan tersebut. Tetapi bila data yang digunakan berjumlah genap, maka nilai median merupakan rata-rata dari dua nilai yang berada di urutan tengah tersebut. Modus merupakan nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang punya frekuensi terbesar. Cara menghitung modus adalah dengan mencari nilai yang paling sering muncul pada sebuah data. Dan menghitung modus juga bisa dengan mengurutkan nilai sebuah data dari rendah ke tinggi. Keuntungan dan kerugian menggunakan perhitungan nilai rata-rata tunggal dan nilai rata-rata berbobot. Kelebihannya yaitu rata-rata lebih populer dan lebih mudah digunakan. Dalam perhitungannya selalu mempertimbangkan semua nilai data. Tidak peka terhadap penambahan jumlah data. Variasinya paling stabil, cocok digunakan untuk data yang homogen. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu sangat peka terhadap data ekstrim. Jika data ekstrimnya banyak, rata-rata menjadi kurang mewakili atau representatif. Tidak dapat digunakan untuk data kualitatif. Tidak cocok untuk data heterogen. Keuntungan dan kerugian menggunakan perhitungan nilai median dan modus. Kelebihan median yaitu tidak dipengaruhi oleh data ekstrim, dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif, cocok untuk data heterogen. Sedangkan untuk kelemahan median yaitu tidak mempertimbangkan semua nilai data, kurang menggambarkan rata-rata populasi, peka terhadap penambahan jumlah data. Untuk kelebihan modus yaitu tidak dipengaruhi oleh data ekstrim, cocok digunakan untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Untuk kelemahannya yaitu modus tidak selalu ada dalam satu set data, kurang mempertimbangkan semua nilai, peka terhadap penambahan jumlah data. Menghitung dan menginterpretasikan
rentang atau range, rata-rata deviasi, varians, dan standar data tunggal. Cara menghitung rentang atau range yaitu apabila sekumpulan data sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, maka range dari data itu adalah range sama dengan data besar dikurangi data terkecil. Contohnya, tentukan range dari data 15, 20, 25, 35, 40, 43, dan 50. Cara menjawabnya adalah data terbesarnya sama dengan 50, data terkecilnya sama dengan 15. Range sama dengan 50 dikurangi 15 sama dengan 35. Standar deviasi menyatakan keragaman sampel dan dapat digunakan untuk mendapatkan data dari suatu populasi. Misalnya, ketika kita ingin mengetahui nilai yang didapat siswa di suatu kabupaten dengan populasi siswa 50.000 orang, maka diambil sampel 5.000. Dari hasil riset sampel didapat data dengan standar deviasi tertentu. Maka besar standar deviasi, maka keragaman sampel semakin besar. Varians dan standar deviasi adalah istilah yang paling umum digunakan dalam teori probabilitas dan statistik untuk lebih menggambarkan ukuran penyebaran di sekitar kumpulan jenis data penelitian. Keduanya memberikan ukuran numerik dari penyebaran kumpulan data di sekitar mean. Simpangan baku adalah ukuran-ukuran keragaman atau variasi data statistik yang paling sering digunakan. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varian. Contoh perhitungannya yaitu dalam suatu kelas, tinggi badan beberapa orang siswa yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut, yaitu 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, dan 170. Data-data tersebut diketahui bahwa jumlah data N sama dengan 10 dan N dikurangi 1 sama dengan 9. Selanjutnya, dapat dihitung komponen untuk rumus varian. Keuntungan dan kerugian dari rentang atau range, rata-rata deviasi, varians, dan standar deviasi. Keuntungan dan kerugian rentang atau range. Range diantaranya mudah dan cepat dihitung serta mudah dimengerti, sedangkan kelemahan range diantaranya perhitungan range tidak didasarkan pada seluruh nilai data tetapi hanya pada 2 nilai data saja. Keuntungan dan kerugian rata-rata deviasi. Rata-rata lebih populer dan lebih mudah digunakan, sedangkan tidak dapat digunakan untuk data kualitatif. Keuntungan dan kerugian varians dan standar deviasi. Rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya, sedangkan akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan dan kata-katanya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.